Seperti apa sih efeknya? Bisa kalian cemas, panik, bahkan sampai kejang. Terus kalian bisa mengalami juga kena darah tinggi, terus jantung berdebar, berat badan turun. 1, 2, 3. Oh teman-teman, it's me Melili. Welcome to Magically Channel. Buat teman-teman yang masih ragu buat ke psikiater karena takut minum obat, di sini aku bakal jelasin ke kalian obat apa aja sih yang biasanya diresepin psikiater buat para penderita gangguan jiwa. Obatnya sendiri tuh sebenarnya ada 5 tipe teman-teman. Ada yang antipsikotik, antidepresan, anti cemas, anti mania, dan yang terakhir ini yang sifatnya stimulan. Buat apa aja sih obatnya? Buat penderita apa? Efeknya gimana? Resikonya gimana ketika kita mengkonsumsi jadi kayak gimana? Kita bakal kupas habis di video ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa jangan lupa buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku ada video baru. Dan buat kalian yang udah nggak sabaran, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Sesuai dengan namanya, antidepresan ini ditujukan untuk penderita depresi. Selain diberikan kepada penderita depresi, antidepresan ini juga diberikan kepada penderita OCD, PTSD, dan juga para penderita panic attack. Antidepresan yang biasanya diresepkan oleh dokter umumnya bekerja dengan cara menghambat serotonin untuk terlepas kembali ke dalam syaraf. Pada umumnya, penderita depresi ini mengalami kekurangan serotonin di otaknya. Serotonin sendiri ini merupakan zat kimia yang ada di otak kita, teman-teman. Dia ini punya fungsi peran yang penting banget dalam mengatur dan mengelola suasana hati dan emosi kita. Serotonin ini dihasilkan dari asam amino triptopan yang didapatkan dari makanan yang kita konsumsi, teman-teman. Jadi selain mengkonsumsi obat-obatan, kita juga bisa membantu dengan makan makanan yang mengandung banyak triptopan, seperti telur, daging, kacang, kedelai, susu, dan olahannya. Obat antipsikotik ini diresepkan untuk penderita skizofrenia, skizoaktif, depresi berat, dan juga bipolar. Umumnya bekerja dengan cara menghambat atau mengurangi kadar dopamin dalam otak kita. Dopamin sendiri sebenarnya adalah zat kimia dalam otak kita yang fungsinya meregulasi rasa senang, motivasi, percaya diri, daya ingat, konsentrasi, problem solving, termasuk kontrol terhadap rasa sakit. Tapi kalau dopamin ini jumlahnya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan penderitanya mengalami euforia, agresif, dan juga halusinasi, teman-teman. Untuk itu, antipsikotik ini biasanya digunakan dengan cara mengurangi aktivitas atau kadar dopamin dalam otak kita. Jenis selanjutnya yang bakal kita bahas adalah anti cemas dan hipnotik. Ini biasanya diberikan untuk penderita epilepsi, insomnia, dan anxiety. Untuk penderita epilepsi atau kejang biasanya diberikan antikonvulsan. Cara kerja obatnya sendiri adalah dengan cara menormalkan aktivitas listrik yang ada di otak kita. Jadi kalau misalnya aktivitas listrik di otak kita itu terlalu kencang, itu bisa bikin kita kejang-kejang. Itu yang biasanya dialami oleh penderita epilepsi, teman-teman. Sedangkan teman-teman yang mengalami insomnia dan juga anxiety biasanya diresepkan obat-obatan yang bisa meningkatkan produksi dari gamma aminobutyric acid alias GABA, sebutannya aku nyebutnya itu sebagai GABA, yang berguna untuk mengurangi atau menghambat hantaran listrik di otak. Salah satu golongan obat yang biasanya digunakan untuk penderita insomnia dan juga penderita gangguan cemas ini adalah golongan benzodiazepin, seperti estazolan, alprazolam, diazepam. Aku sendiri mengkonsumsi obat yang jenisnya estazolam, ini merek dagangnya Esilgan. Dia ini kalau misalnya kita minumnya terlalu malam, siangnya bakal ngantuk. Tapi kalau kita minumnya itu waktu sore-sore, malamnya itu tuh tidurnya bakal nyenyak banget dan pagi harinya seger, tapi siangnya nggak ngantuk, teman-teman. Jadi buat kalian yang juga minum obat-obatan yang ada di golongan benzodiazepin, kalau bisa sih minumnya jangan terlalu malam, tapi minumnya agak sorean supaya efeknya itu tuh nggak kebawa bablas sampai siang. Jadi kalian siang-siang tetap produktif dan nggak jadi ngantuk kayak gitu.
Selanjutnya adalah ini yang anti-mania alias mood stabilizer. Biasanya sih ini diresepkan untuk penderita bipolar. Jadi dia ada punya episode mania dan episode depresi dalam hidupnya. Jadi dia butuh obat yang bisa mengendalikan suasana hati. Biasanya sih di sini ada yang mengatur dopamin, terus serotonin, terus juga dia mengatur GABA juga. Buat penderita bipolar yang mania akut, biasanya diresepkan lithium. Ini tuh obat yang sudah cukup populer dari tahun 70-an karena cukup efektif dalam mengatur atau mengelola suasana hati. Jadi depresif dan manianya itu tuh tidak timbul tenggelam, teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak terlalu akut, biasanya dikombinasikan antara beberapa jenis. Karena para penderita bipolar ini tuh nggak bisa disamain satu sama lain hal, dan episodenya pun beda-beda, sehingga obatnya tuh bisa sangat beragam, bisa macam-macam. Kalau misalnya dia cuma dikasih antidepresan karena dia sedang mengalami depresi, itu tuh akan menyebabkan dia lebih cepat mania gitu, sehingga biasanya sih dikomunikasikan dengan antipsikotik. Efek dari konsumsi dari obat antipsikotik ini bagi penderita bipolar biasanya akan naik berat badan, terus juga kemungkinan akan terasa mulutnya kering, terus libido turun, kantuk, penglihatan kabur, dan memori dan perhatiannya menjadi menurun. Selain kombinasi antidepresan dan antipsikotik, beberapa penderita bipolar juga diberi resep antikonvulsan alias anti kejang seperti Depakote, Lamictal, dan juga Depakone. Ini efeknya bikin penderita atau orang yang mengkonsumsi obat-obatan ini menjadi naik berat badan, terus dia juga akan mengalami kantuk, kemudian dia juga akan menjadi sulit untuk duduk diam. Tapi beberapa juga ada yang meningkatkan rasa untuk mengakhiri hidup alias jadi lebih depresif sifatnya kayak gitu. Jadi harus hati-hati penggunaannya, jangan sampai digunakan tanpa arahan dari dokter ya teman-teman. Nah, selain si antikonvulsan ini ada juga sih beberapa penderita bipolar yang dikasih benzodiazepin alias anti cemas. Obat-obatannya juga kurang lebih sama, tapi mungkin akan berbeda di dosis dan cara penggunaannya. Jadi kalian juga please jangan suka coba-coba, jadi kalian harus ngikutin anjuran dari dokter dan dosis yang memang harus kalian minum seperti itu. Obat yang terakhir ini tipenya stimulan, dia ini merangsang sistem saraf pusat sehingga dia mempercepat pesan antar otak ke tubuh. Biasanya sih obat ini digunakan untuk penderita ADHD alias Attention Deficit Hyperactive Disorder. Terus apa sih akibatnya kalau kalian menyalahgunakan stimulan ini? Kalian bisa kena yang namanya overstimulasi. Seperti apa sih efeknya? Bisa kena cemas, panik, bahkan sampai kejang. Terus kalian bisa mengalami juga kena darah tinggi, terus jantung berdebar, berat badan turun, suhu tubuh naik, mual, kram perut, dan sebagainya, banyak banget. Dan efek overstimulasi ini gak cuma datang dari obat, tapi dari makanan dan minuman yang juga mengandung stimulasi, seperti pada coklat, kopi, dan juga teh. Makanya kalian kalau misalnya emang udah kecanduan banget minum kopi, gak bisa tanpa kopi, please mulai dari sekarang coba dikontrol konsumsinya, karena ini bisa menyebabkan overstimulasi yang tentunya tidak baik ya bagi tubuh. Nah, itu dia 5 obat-obatan yang biasa diresepkan oleh psikiater bagi penderita gangguan jiwa. Semoga video kali ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan buat kalian yang suka video kali ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!